Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita menerima berkat Tuhan untuk hari ini. Namun baiklah lebih dahulu kita berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau selalu akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, atau dalam segala rencana-rencana yang akan kami lakukan. Biarlah firman hari ini sungguh-sungguh akan menyapa hati pikiran kami untuk semakin percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Selasa 14 Februari 2023 tertulis di dalam kitab Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat hari ini merupakan suatu nasihat bagi setiap orang yang telah menerima yang disebut dengan kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus yang telah memberikan pengampunan, bahkan memberikan kehidupan dan berkat yang melimpah dalam hidupnya. Oleh sebab itu, nasihat ini merupakan suatu kewajiban bagi hidup kita untuk mengampuni orang lain. Terlepas memang kadang-kadang banyak hal yang kita alami dalam hidup kita ini, orang lain berbuat yang kita rasakan kita disepelekan atau kita tidak diperhitungkan atau kita mungkin ditindas. Atau kadang-kadang dalam pengalaman hidup kita orang lain itu selalu berbuat curang terhadap hidup kita. Masih banyak lagi yang lain. Perkara-perkara yang kita hadapi. Namun saudara-saudara yang kekasih, walaupun itu merupakan suatu kesalahan, tetapi satu kewajiban tanda dari seorang yang selalu terbuka terhadap orang lain, sebagaimana Allah selalu terbuka dan memberikan pintu pengampunan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh untuk menyatakan yaitu kesalahannya. Hari ini Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, marilah kita mengampuni seorang akan yang lain. Dan sabarlah juga terhadap seorang dengan yang lain. Dan janganlah kita menaruh dendam. Karena kita tahu segala sesuatu yang kita hadapi ataupun apapun yang diperlakukan orang bukanlah hak kita yang untuk menghakimi orang lain. Tetapi kita percaya Allah sebagai hakim yang agung, hakim yang baik. Dia akan melakukan apa yang terbaik terhadap setiap orang. Tetapi satu hal tanggung jawab kita, bagaimana kita melakukan yang baik sesuai dengan kasih Kristus. Sebab Tuhan menjanjikan apa yang kita lakukan yang baik oleh karena kebenaran akan Tuhan atau oleh karena kasih kita kepada Tuhan, dan atau kita teringat akan besarnya kasih karunia Tuhan bagi kita, maka berkat yang dijanjikan Allah itu tidak akan terlepas dari hidup kita. Marilah kita selalu rajin untuk mengampuni bagi kita, saudara-saudara kita. Dan kita terbuka untuk orang lain. Sebab barang siapa orang yang selalu melakukan suatu sikap kasih sebagaimana Yesus yang selalu mengasihi hidup kita, bahkan dia memberikan nyawanya untuk orang lain, manusia, supaya memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita meniru atau berbuat seperti yang Tuhan perbuat, karena kita diajarkan agar menjadi teladan seperti bagaimana Yesus adalah yang selalu mengasihi hidup kita tanpa batas. Oleh sebab itu marilah kita tetap memberikan hati pikiran kita untuk orang lain. Dan marilah kita selalu menyerahkan saudara-saudara kita terhadap Tuhan, supaya di tengah-tengah banyak kelemahannya atau kekurangannya, disitulah kita terpanggil untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan membentuk
dan memulihkan, bahkan memberikan yang terbaik bagi hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan bagi kami supaya kami sungguh-sungguh dapat berbuat seperti Tuhan yang penuh dengan kasih dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami selalu tetap terbuka untuk mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Bahkan kita mau berkorban untuk orang lain, karena kami tahu sangat luar biasa kasih-Mu bagi hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.